Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo adik-adik. Halo semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Nah, sekarang kita akan menceritakan tentang tokoh yang dikagumi. Kira-kira siapa ya? Kasih clue dulu, Kak. Siapa, Kak? Nah, tokoh ini adalah tokoh yang dikagumi oleh semua orang dan dikatakan adalah tokoh paling sempurna. Wow, kayaknya menarik banget ya, Kak. Siapa ya? Penasaran? Iya, sekarang kita bahas, yaitu tokohnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iftita Imatul Rizki. Saya Nurul Fadilah. Saya Khairun Nisa. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Nabi Muhammad memiliki nama asli yaitu Muhammad bin Abdullah. Beliau merupakan nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi dan biasanya disebut tahun gajah. Kemudian beliau wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah. Pada saat itu beliau berusia 63 tahun. Nabi Muhammad memiliki seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan seorang ibu yang bernama Siti Aminah binti Wahab. Secara bahasa, Nabi Muhammad berarti dia yang terpuji. Nabi Muhammad sudah menjadi yatim ketika beliau masih dalam kandungan. Dan pada saat beliau berusia 6 tahun, ibundanya wafat dan pada saat usia yang sangat muda, beliau menjadi yatim piatu. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib bin Hashim. Ketika beliau berusia 8 tahun, kakeknya wafat dan pengasuhannya digantikan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika kecil, Nabi Muhammad bekerja sebagai pengembala dan ikut berdagang bersama pamannya ke negeri yang jauh. Saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun, beliau ikut berdagang bersama pamannya ke negeri Syam. Saat itu pamannya merasa bahwa Nabi Muhammad sudah harus mandiri, harus berdagang sendiri, dan akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk bekerja sama dengan konglomerat Mekah. Salah satunya adalah Siti Khadijah. Saat Nabi Muhammad berdagang ke Syam, Siti Khadijah mengutus teman kepercayaannya yang bernama Maisarah untuk ikut berdagang bersama Nabi Muhammad. Di saat Maisarah pulang berdagang bersama Nabi Muhammad, beliau menceritakan seluruh kejadian kepada Siti Khadijah. Saat Maisarah menceritakan seluruh kejadian, Siti Khadijah merasa hatinya tak tentu, merasa bingung. Kemudian Siti Khadijah menceritakan seluruh kejadian Maisarah kepada sepupunya yang bernama Warokah. Hingga akhirnya Siti Khadijah yakin dan melamar Nabi Muhammad SAW yang usianya terpaut jauh 15 tahun dengannya. Pada saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Isi dari wahyu tersebut adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Sekitar tahun 619 Masehi, Nabi Muhammad mengalami Amul Husni atau yang disebut sebagai tahun kesedihan, di mana beliau telah ditinggal oleh orang tersayang yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Setelah kejadian tersebut, Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra Mi'raj, di mana peristiwa tersebut Allah bertujuan untuk menghibur Nabi Muhammad yang telah melewati Amul Husni dan
di mana di kejadian Isra Mi'raj tersebut Nabi Muhammad menerima perintah untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, kali ini saya akan bercerita mengenai kisah hijrahnya Rasulullah. Pada tahun 614, Rasulullah menyuruh kaumnya untuk berhijrah ke Habsyah. Nah, itu Rasulullah bersama kaum lainnya masih menetap di Mekah. Kemudian disusul oleh Rasulullah dan kaumnya berhijrah ke Madinah pada tanggal 22 Rabiul Awal, itu tahun 622 Masehi sebelum tahun Hijriah. Nah, pada awal hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah itu menandakan kalender atau terbentuknya kalender Hijriah. Nabi Muhammad adalah Rasul yang paling sempurna. Beliau memiliki banyak sekali mukjizat. Di antaranya adalah beliau dapat membelah bulan, dapat berbicara dengan pohon kurma, dan masih banyak lagi. Di Madinah, Rasulullah menyatukan semua kaumnya di bawah piagam Madinah. Nah, Rasulullah juga memiliki garis keturunan. Garis keturunan Rasulullah didapat dari Sayyidah Fatimah. Dari Sayyidah Fatimah lahir cucu baginda Rasulullah yaitu Hasan dan Husain. Dari situlah keturunan Rasulullah berlanjut hingga sampai sekarang. Rasulullah begitu mencintai kaumnya. Rasulullah juga sangat mencintai umatnya. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Untuk itu Rasulullah menyuruh kepada umatnya untuk berbanyak-banyak bersolawat kepadanya. Karena begitu banyak juga keuntungan yang kita dapat dengan bersolawat kepada Rasulullah. Begitu banyak syafaat yang kita dapat nanti. Semoga dapat syafaat dari Rasulullah. Setelah Rasulullah dan kaumnya hijrah ke Madinah dan bersengketa dengan penduduk Mekah selama 8 tahun, Rasulullah bersama kaumnya yang berjumlah 10.000 kembali ke Mekah dan memusnahkan seluruh berhala-berhala yang ada di Mekah. Dari semua peristiwa yang sudah terjadi, tiba saatnya pada tahun 632 Masehi setelah Rasulullah melakukan haji wada. Apa itu haji wada? Yaitu haji yang dilakukan terakhir kali, yang terakhir oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah sakit dan wafat. Pada saat Rasulullah wafat, begitu hening suasana dan peristiwa yang paling dikenang oleh seluruh kaum dan umat Rasulullah yaitu pada saat-saat terakhir Rasulullah mengatakan ummati, ummati, dan ummati. Begitu besarnya rasa cinta Rasulullah kepada kita. Semoga kita kelak mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, itu tadi adalah cerita dari baginda Rasulullah. Bagaimana? Seru kan? Banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari beliau. Semoga cerita kita kali ini bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.